Baik, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Teman-teman boleh sambil ditampilkan lagi tadi cuitan dari Andi Arief. Mas Toto, kita kembali ke cuitan tadi. Andi Arief mengatakan padahal Prabowo ini punya pikiran lain. Nah, apakah Anda juga membaca kalau Prabowo sempat ragu untuk meminang Gibran setelah melihat respons negatif publik atas putusan MK yang membuat Gibran ini bisa jadi cawapres? Ya, saya pikir Prabowo paling penting berpikir mengenai peluang menangnya ya, karena buat Pak Prabowo kekuasaan ini kan menjadi salah satu hal yang memang dikejar. Ini keempat kalinya beliau mencoba peruntungan, sehingga mungkin ada hitung-hitungan elektoral yang pertama terkait dengan kalau kita baca di simulasi survei, memang sebetulnya simulasi Prabowo dengan Gibran ini masih di bawah Prabowo dengan Erick Thohir. Ditambah mungkin juga ada penilaian terhadap banyak sekali respon tokoh-tokoh dan terutama pemilih Jokowi malah yang menolak adanya penempatan Gibran sebagai cawapres. Dan mungkin kalau mau dihitung secara elektoral, sebagian besar pemilih Prabowo itu kan masih didominasi pemilihnya di 2014-2019 yang notabene cenderung anti Jokowi. Sehingga ketika dilekatkan itu bisa menjadi bumerang tersendiri. Mungkin karena itu, dan kalau kita lihat simbolnya adalah sebelum Pak Jokowi balik ke Jakarta subuh itu, pertemuan Pak Prabowo dilakukan dengan Mas AHY dan Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat statement dari Zulkifli Hasan dan AHY, itu bukan dua ketua umum yang mendukung Mas Gibran. Mereka menempatkan Erick Thohir dan Ibu Khofifah. Jadi kalau dilihat dari rentetan peristiwa itu bukan tidak mungkin ya ada upaya lobby-lobby terakhir, termasuk ada kegamangan dari Pak Prabowo, walaupun terjawab. Paling tidak dengan hadirnya Pak Prabowo besokannya di acara Golkar, walaupun terpisah dengan Gibran, didahului oleh dijemputnya Pak Jokowi oleh Pak Prabowo langsung. Hari ini juga mereka bersama-sama ke Hari Santri. Dugaan saya sudah terjadi sebuah kompromi di antara pihak-pihak terkait. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengakui bahwa beliau menjadi bagian dari kompromi politik ini. Oke, jadi Mas Toto, apa menurut Anda momen yang membuat Pak Prabowo yang mungkin sempat gamang sekarang sudah lebih firm? Ya ini anak presiden, Sylvia. Ketika berbicara menempatkan Gibran itu kan naif menurut saya kalau ini tidak dilihat sebagai bentuk deal politik dengan Pak Jokowi ya. Karena ini kan rentetan dari 9 bulan sebelum awal tahun 2023, Pak Prabowo sudah rajin sekali memasang muka Pak Jokowi dan bertemu dengan Pak dan menunjukkan bahwa beliaulah yang dipilih gitu ya, bukan Ganjar misalnya. Dan menempatkan anak kandung Pak Jokowi ya tentu saja itu puncak dari strategi yang sudah diinginkan oleh Prabowo dari awal, sehingga ketika kemudian kita tahu juga Mas Gibran katanya sudah pamitan dengan Mbak Puan, lalu kemudian statement-statement dari relawan Gibran juga sudah menunjukkan point of no return. Menurut saya yang pada titik tidak bisa kemudian kembali ke langkah awal adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itu yang menyebabkan kalau kita mau sedikit berspekulasi, ketika Pak Jokowi mengatakan terus maju, buat saya tidak akan ada keberanian buat Pak Prabowo menolak adanya Mas Gibran sebagai cawapres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.